Assalamualaikum teman-teman, siswa-siswi kelas 12 SMK Madya. Nah ini dia nih panduan khusus buat kalian, biar makin siap menghadapi ujian praktik pendidikan agama Islam nanti ya, sama guru penguji kita Bapak Abdurrahman. Gimana? Udah mulai deg-degan mikirin ujian praktek? Wajar banget kok, tapi tenang, jangan panik dulu. Justru di sini kita bakal bedah tuntas, satu persatu apa aja yang bakal diuji. Biar kalian nggak nebak-nebak lagi, dan pastinya jadi lebih pede. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas praktik sholat. Kedua, soal tes baca Al-Quran. Ketiga, nah ini penting, penilaian sikap sosial. Dan terakhir, pastinya, kunci sukses buat kalian semua. Simpel kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini nih intinya, yaitu praktek sholat wajib. Nah, sebelum kita ngomongin gerakan, ada fondasinya dulu nih. Ada 4 syarat sah sholat yang wajib kudu mesti dipenuhi. Ini nggak bisa ditawar. Pertama, pastikan badan, pakaian, sama tempat sholat kalian itu suci. Kedua, aurat harus tertutup dengan benar. Ketiga, pastiin udah masuk waktu sholatnya. Dan keempat, menghadap kiblat. 4 hal ini adalah gerbang awalnya. Kalau ini beres, baru kita bisa lanjut. Kalau tadi syarat, sekarang kita masuk ke mesinnya sholat, yaitu rukun. Ini adalah bagian inti yang kalau satu aja kelewat, sholatnya nggak sah. Mulai dari niat di dalam hati yang dibarengi takbiratul ihram, berdiri tegak baca Al-Fatihah, terus ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sampai nanti tasyahud akhir dan salam. Nah, yang paling penting dari semua ini apa? Kata kuncinya, tertib, harus urut, nggak boleh dibolak-balik. Itu juga bagian dari rukunnya loh. Oke, rukun udah. Sekarang kita ngomongin bonusnya, yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Ini emang nggak wajib, tapi kalau kalian lakuin, wah ini nunjukin kalau pemahaman kalian itu lebih dalam. Kayak misalnya baca doa iftitah di awal, terus nambahin surah pendek setelah Al-Fatihah, terus juga soal kapan bacaan dikeraskan, kapan dipelankan. Ini detail-detail yang bakal jadi nilai plus banget buat kalian di mata Pak Abdurrahman. Sip, urusan sholat kita anggap beres dulu ya. Sekarang kita geser ke pilar kedua ujian, yaitu ujian bacaan Al-Quran. Yuk kita lihat apa aja sih yang bakal dinilai dari cara ngaji kalian. Nah, kata kunci utama untuk tes baca Quran ini adalah tartil. Apa itu tartil? Gampangnya gini, baca Quran itu nggak usah buru-buru kayak dikejar-kejar. Bacanya pelan, jelas, setiap hurufnya dapat haknya. Jadi bukan cuma soal lancar, tapi juga soal ketepatan dan penghayatan. Ketenangan itu penting banget di sini. Oke, ini dia nih bocoran teknisnya. Jadi Pak Abdurrahman nanti bakal fokus banget dengerin beberapa hukum tajwid dasar. Catat ya, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, panjang pendeknya atau mat, sama kolkolah atau pantulannya. 4 ini jadi radar utama penguji. Jadi pastiin kalian latihan lagi ya di bagian-bagian ini. Selain tajwid yang spesifik tadi, ada lagi yang dilihat. Pertama, makharijul huruf. Gampangnya, cara kalian ngucapin huruf ain beda sama alif, ha beda sama kho. Nah, ketepatan ini penting. Terus, kelancaran. Usahain baca tanpa sering berhenti atau salah. Ini nunjukin kalau kalian udah terbiasa. Dan terakhir ya, pembawaan kalian secara keseluruhan. Kelihatan pede dan Oke, 2 pilar teknis udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini sering banget disepelekan, padahal nilainya sama pentingnya loh. Apa itu? Penilaian sikap sosial atau akhlak. Penting banget buat dicatat ya, penilaian ini tuh bukan tes tulis atau lisan, nggak ada soalnya. Penilaiannya murni dari observasi. Pak Abdurrahman bakal merhatiin gimana sikap kalian dari A sampai Z. Dari cara kalian nunggu giliran, cara ngomong, sampai kalian selesai ujian. Semuanya dinilai. Nah, ini nih kerennya. Sikap kalian yang kelihatannya sepele itu sebenarnya nyambung langsung ke prinsip-prinsip etika Islam. Contohnya, pas kalian sabar nunggu giliran, itu cerminan dari sikap tasamuh atau toleransi. Pas kalian ngomong sopan sama guru dan teman, itu nunjukin akhlak yang baik. Pas kalian bisa jaga suasana tetap tenang, itu nunjukin rasa tanggung jawab atau amanah. Jadi, setiap tindakan kecil kalian itu punya makna. Oke, kita udah bedah semuanya. Sekarang, gimana caranya biar semua itu bisa kita taklukkan? Nah, kita masuk ke bagian terakhir, kunci sukses buat kalian. Jadi, intinya apa sih? Gampang. Ingat aja angka 3 ini. Ada 3 pilar utama penilaian. 1. Sholat. 2. Bacaan Quran. 3. Sikap atau akhlak kalian. Nggak ada yang lebih penting, ketiganya ini satu paket. Kunci suksesnya adalah menyeimbangkan ketiganya. Nah, sebelum hari H, ini checklist terakhir buat kalian. Coba deh cek satu-satu. Udah ngerti banget syarat dan rukun sholat? Udah latihan surah pilihan kalian dengan tartil? Yang paling penting, udah siapin mental buat jaga sikap? Dan terakhir, pas hari H, datang dengan tenang dan perasaan siap. Jangan panik.
Sebagai penutup, coba deh ubah cara pandang kalian soal ujian ini. Ini tuh bukan cuma soal ngejar nilai di rapor loh. Anggap aja ini panggung buat kalian. Panggung buat nunjukin sejauh mana pemahaman agama kalian dalam bentuk praktek nyata. Sekaligus nunjukin kualitas karakter kalian. Dan terakhir, ada satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti kalau ujiannya udah selesai, kertas nilainya udah di tangan, terus apa? Gimana caranya 3 pilar tadi, sholat yang benar, bacaan Quran yang tartil, dan akhlak yang baik bisa terus kalian bawa. Bukan cuma di ruang ujian, tapi di kehidupan kalian sehari-hari. Coba dipikirin ya. Oke, itu aja. Semangat dan semoga sukses buat ujiannya.